Sekarang saya ke Bang Ariza. Bang Ariza, kasihlah saya bocoran. Apa jangan-jangan semakin beraninya Gerindra ini karena memang sudah dapat backup atau dukungan dari Pak Jokowi, ya sudah ambil sajalah anak saya untuk menjadi bacawa pres. Atau jangan-jangan Gerindra lagi bermain saja ini. Karena yang kemudian terjadi adalah mempertentangkan, membenturkan antara Jokowi dan Ibu Mega. Yang pertama, tidak ada ya arahan, petunjuk ya dari Pak Jokowi terkait cawapres ya. Sekalipun Mas Gibran anak Pak Jokowi termasuk yang diusulkan banyak relawan, organ atau tokoh-tokoh, tidak pernah dibahas oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi terkait usulan Gibran. Pak Jokowi memberikan kesempatan sepenuhnya kepada semua capres, saya kira termasuk Bapak Prabowo dan semua pimpinan partai koalisi untuk menentukan koalisinya, terlebih menentukan capres dan cawapresnya, seperti juga disampaikan Pak Jokowi berkali-kali. Yang kedua, tidak pernah Partai Gerindra ya membenturkan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Tidak mungkin dan tidak akan mungkin. Karena Partai Gerindra dan PDIP punya hubungan yang sangat khusus, hubungan yang sangat spesial. Terlebih Pak Prabowo secara pribadi dengan Ibu Megawati secara pribadi juga punya hubungan yang khusus ya, sejak kedua orang tuanya dulu, Bung Karno dan Pak Sumitro juga sudah dekat sama-sama dulu zaman perjuangan di pemerintahan Orde Lama dan sebagainya. Dan juga Partai Gerindra dengan Partai PDIP juga pernah berkoalisi di tahun 2009, bahkan Ibu Mega menjadi capres, Pak Prabowo menjadi cawapres. Kita juga pernah berjuang bersama-sama di Pilkada DKI mengusung Pak Jokowi dan Ahok bersama dengan PDIP dan alhamdulillah menang. Baik. Dan sejak itu hingga hari ini hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega tetap baik, tetap kondusif antara kedua partai. Kita satu sama lain juga di banyak pilkada antara Gerindra dengan PDIP juga banyak berkoalisi mengusung pasangan pilkada. Jadi sekali lagi hubungannya sangat baik antara kedua partai dan kedua tokoh. Bang Yeriko, apakah memang masih baik-baik saja? Ujian kesabaran kok ya sampai 2 kali. Yang pertama kasus Bang Budiman, sekarang Gibran lagi bagaimana? Begini, kita harus jujur juga, ini semua kan ditempa oleh keadaan ya Bang Fahri. Kalau 2019, jujur aja, boleh tanya sama Adina saya Reza Patria, aduh kita itu kalau di TV tinggal tidak berantem aja, kasarnya seperti itu. Ya? Waduh, udah. Tapi kita menyadari akhirnya, cobalah kalau dilihat uniknya Bapak Presiden Joko Widodo ini, saya rasa belum ada di dunia ini Bang Fahri. Kompetitor utama. Dan itu berat. Coba kalau dilihat, menang pun kita tidak terlalu jauh loh. Tanya Bung Riza. Nah ini bisa bersama-sama. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa unik Indonesia ini, Caca? Jadi artinya kami juga menyadari proses ini Bang Fahri. Membuat kita juga, sudahlah, sekarang ini kan pilihan. Kita juga menyadari Pak Prabowo dengan usianya ya ini mungkin kesempatannya, iya kan? Dan kami juga harus memajukan kader kami. Karena kenapa? Memang partai itu kan ada untuk memberikan kader yang terbaik bagi bangsanya. Lihatlah Pak Jokowi. Nah sekarang kan harus ada penerusnya Pak Jokowi. Dan kami memakai logika sederhana saja Bang Fahri. Ya kalau yang meneruskan ya tentu harus lebih mudah kan. Ini kan hanya soal pilihan aja. Bahkan kemarin itu sempat terjadi kenapa nggak 2 poros saja kan begitu kan. Menggabungkan ini. Tetapi kita juga menyadari sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak baik. Nah, kalau kita mau bertanya juga, mau menyampaikan di sini bagi masyarakat seluruhnya, calon di kami juga kan yang ada itu Bang Fahri, kan ada Pak Mahfud, ada Mas Andika, ada Mas Sandiaga Uno, ada katakan Bu Kofifa, ada juga yang namanya Ridwan Kamil, betul kan? Nah itu kan juga dari Golkar. Nah kenapa? Karena calon presidennya sudah ada dari PDI Perjuangan. Masa wakilnya juga dari PDI Perjuangan? Kan itu tanda tanya selalu. Nah itulah yang membuat juga apakah mungkin juga Gibran nanti. Loh kami belum sampai ke sana karena memang keputusannya belum ada. Itu yang selalu dijaga oleh Ibu Ketua Umum. Kita ini semua ada tahap-tahapan prosesnya. Dan kalau kita lihat juga, begitu juga katakan di kerjasamanya Bung Reza Patria. Melirik katakan kader kami. Kalau bicara secara jujur,
nggak bangga kita Bang Fahri. Baik. Bangga. Tetapi kan tentunya nanti hal itu kan ada proses, ada yang namanya tentu pembicaraan, kan begitu. Ini kan wajar saja. Kalau ini mau berandai-andai, Ya. sekali lagi, saya juga belum melihat bahwa MK apakah sudah pasti, katanya sekarang 441, 54, dari mana Bang Fahri Ali? Itulah politik seni membaca kemungkinan. Segala Ya, kemungkinan. baik. Padahal Oke. sesuatu itu belum tentu seperti itu kenyataannya, kan begitu. Pak Fahri, apakah saya terlalu berandai-andai menduga-duga bahwa ada bisa jadi ini adalah benturan kekuatan antara Megawati dan juga Pak Jokowi? Megawati ingin meneruskan kekuatan dari PDIP dengan tetap terus Pak Ganjar sebagai capres, tapi Pak Jokowi juga punya needs pada dinasti politik, legasi untuk membuat pemimpin Indonesia. Seperti apa? Iya, ya memang Jokowi ya, karena saya katakan tadi posisinya sebagai presiden membuat dia jauh lebih independen daripada yang diekspektasikan oleh Mbak Mega gitu. Mbak Mega kan menggunakan frasa tentang petugas partai gitu. Nah, Jokowi kalau kita lihat sekarang ini itu sudah melampaui itu ya. Jadi rantai petugas partai itu sudah lepas dari dia dan kemudian dia membangun sendiri ya kekuatan-kekuatan politik gitu. Dan saya kira ya terutama kepada Prabowo ini agak menarik karena Prabowo terus-menerus memuji Jokowi setelah masuk ya ke dalam pemerintahan dan kemudian mengatakan tidak seperti yang dibayangkan. Saya sendiri sudah berada di dalam kelompok Jokowi dan saya melihat kebaikan-kebaikan dan seterusnya gitu. Hal yang semacam ini tidak terdengar pada partai-partai yang lain, ketua-ketua umum partai yang lain yang sebenarnya sudah lama masuk di situ gitu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk sementara ini apa yang berlangsung pada Prabowo itu adalah proyeksi yang lebih original ya dari kekuatan politik ya atau pengaruh politik dari Presiden Jokowi. Nah, sehingga kemudian kalau ya Prabowo itu terus-menerus berusaha mendekati ya putra-putra dari Presiden Jokowi itu adalah ekspektasi yang telah dibangun gitu dan yang diproyeksikan oleh Presiden Jokowi gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya di luar ya kelompok Surya Paloh dan kawan-kawan ini dua tokoh ini yang bermain sangat penting. Nah, pertanyaannya adalah apakah Mbak Mega itu bisa pengaruh politiknya bisa lebih ekspansif ya di luar batas PDIP gitu. For the time being kita lihat itu hanya ada pada P3 plus partai-partai non parlemen gitu. Sementara Jokowi menguasai partai-partai parlemen yang kemudian didorong untuk berkumpul di bawah Prabowo Subianto gitu. Nah, ini peta politik ini yang kemudian harus kita lihat, lalu kemudian kita letakkan keputusan MK di situ gitu. Baik, mohon maaf mungkin waktu saya sudah habis Bapak-Bapak, Bang Eriko, Pak Fahri, bahkan juga Bang Ariza, ini tanggal 12 masih ada 4 hari, saya pun harap-harap cemas untuk menunggu Mbak Caca, kemudian hasil nggak usah MK. sulit ya Bang Fahri ya. Terima Nanti kasih. mungkin besok atau 2 hari lagi kita diundang lagi kan perkembangannya menarik ya Bisa Bung Riza ya. Antara penasaran PDIP atau memang sudah mengikhlaskan ya. Baik, terima kasih Bang Ariza, terima kasih kemudian Bang Eriko, Pak Fahri Ali juga. Sesaat lagi pemirsa, saya akan bahas mengenai kondisi terkini di Gaza, Palestina. Pemirsa, ini sudah hari ke-6, konflik perang terus memanas, masih ada koopsi damai pemirsa, sesaat lagi.